KMS Crown Horse merupakan kapal pemimpin dari kapal perang kelas Crown Horse bersama saudaranya KMS Gneisenau. Ia menjadi kapal perang pertama yang berhasil dibangun Nazi Jerman setelah bangkit dari kekalahan Perang Dunia Pertama. Kehadirannya menjadi titik awal sekaligus menandai dimulainya era baru Battleship War. Bahkan sebelum lahirnya Bismarck, ia menjadi aktor utama yang digunakan oleh Kriegsmarine Jerman sebagai ajang pamer kekuatan terhadap blok sekutu sebelum dimulainya Perang Dunia Kedua. Walaupun kehadirannya menjadi daya dorong yang sangat besar dalam meningkatkan kekuatan tempur dan moral pasukan Nazi Jerman, tetapi takdir berkehendak lain. Ia harus menerima kenyataan jika nasibnya tak jauh berbeda dari kapal perang Jerman yang lain, seperti Bismarck dan Tirpitz. Di akhir riwayatnya, ia harus rela ditenggelamkan oleh armada laut sekutu di wilayah utara perairan Norwegia. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut ini kami sajikan pembahasan singkat mengenai sepak terjang KMS Crown Horse selama masa karirnya bersama Kriegsmarine Jerman. Secara awal pembangunan KMS Crown Horse dimulai sesaat sebelum meletusnya Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tanggal 15 Juni 1935 atau 4 tahun sebelum pecahnya pertempuran. Proses pembangunannya sendiri diawali dengan peletakan lunas pertama yang diletakkan di galangan kapal Kriegsmarinewolf Wilhelmshaven, Jerman. Secara resmi, ia dinamai berdasarkan seorang tokoh sejarah Prusia dari era Napoleon bernama Gerhard Johann von Scharnhorst. Proses pembangunannya sendiri secara sengaja juga telah melanggar poin penting dari perjanjian Versailles yang ditandai dengan dirobeknya pernyataan perjanjian tersebut oleh Adolf Hitler. Dengan memakan waktu kurang lebih 16 bulan lamanya, kapal ini berhasil diselesaikan dan segera diluncurkan pada tanggal 3 Oktober 1936. Selang hampir 27 bulan lamanya, yakni tepatnya pada tanggal 7 Januari 1939, KMS Crown Horse mulai menyusul saudaranya KMS Gneisenau ke dalam layanan yang ternyata sudah lebih dulu diluncurkan. Fakta lain mengenai kapal ini, meskipun banyak argumen yang mengatakan bahwa Crown Horse masuk ke dalam kelas kapal Battle Cruiser, tetapi data dan fakta yang ada lebih mengategorikannya sebagai kapal kelas battleship. KMS Crown Horse sebagai kapal perang pertama yang dibangun di atas kelas Deutschland, memiliki bobot yang lebih berat jika dibandingkan dengan kapal perang kelas Dunkirk Prancis yang digadang-gadang menjadi rivalnya. Ia memiliki bobot standar seberat 32.600 ton dan bobot muatan penuh sebesar 38.700 ton. Kemudian untuk dimensinya sendiri, ia memiliki panjang secara keseluruhan 234 meter, lebar 30 meter, dan draft 9,9 meter. Dengan ukuran lambung yang lebih panjang dari saudaranya Gneisenau, ia menjadi kapal perang pertama Jerman yang terkesan memiliki bodi yang ramping dan ergonomis. Lanjut pada bagian dapur pacu, KMS Crown Horse dibekali dengan 3 unit turbin uap yang dikombinasikan dengan Gersted Brown dari Boveri & Co. Turbin tersebut mendapat pasokan daya dari 12 unit boiler berbahan bakar minyak. Dengan konfigurasi ini, ia dapat menghasilkan tenaga sebesar 160.000 horsepower pada putaran 280 rpm. Tenaga sebesar itu lantas dialirkan melalui 3 poros utama yang selanjutnya dikonversi menjadi tenaga pendorong menggunakan 3 buah propeller, di mana masing-masing propeller memiliki 3 bilah baling-baling berdiameter 4,8 meter. Maka tak heran jika ia menjelma menjadi kapal perang tercepat pertama yang berhasil dibangun Kriegsmarine Jerman, karena ia mampu melaju pada kecepatan maksimal di angka 57 km per jam dan dapat berlayar dengan tingkat jelajah sejauh 11.500 km pada kecepatan konstan 19 knot atau sekitar 35 km per jam. Kemudian lanjut pada bagian persenjataan. Sebagai kapal battleship pertama Jerman, Crown Horse dibekali dengan banyak senjata yang mampu mendukung setiap misinya. Pada sistem persenjataan utama, ia dibekali 8 pucuk meriam SK C34 kaliber 283 mm yang terbagi menjadi 3 turret, 2 di depan dan 1 di belakang. Senjata utama ini mampu memuntahkan proyektil dengan kecepatan 890 meter per detik
dan jarak maksimum tembakannya mampu dicapai sejauh 40 km. Sedangkan pada sistem persenjataan sekunder, ia dilengkapi dengan 12 pucuk meriam medium SKC-28 kaliber 150 mm. Dan untuk persenjataan anti pesawat, ia dibekali dengan 14 pucuk SKC-33 kaliber 105 mm, 16 pucuk SKC-30 kaliber 37 mm, dan 16 pucuk Flak 30 kaliber 20 mm yang tersebar merata di seluruh dek kapal. Tak ketinggalan, ia juga dilengkapi dengan 6 buah tabung torpedo kaliber 533 mm dan 4 unit pesawat apung Arado AR-196 yang berperan sebagai pesawat intai. Lanjut pada sistem pertahanan, Scharnhorst dibekali dengan armor pelindung yang lumayan tebal, terutama pada bagian turret utamanya yang memiliki ketebalan 200–360 mm. Pada bagian bel kapal setebal 350 mm dan armor menyeluruh pada geladak utama setebal 50–105 mm. Sistem pertahanan tersebut masih dilengkapi pula dengan penggunaan radar. Dengan dibekali dengan spesifikasi yang sangat mumpuni tersebut, KMS Scharnhorst memulai penugasan pertamanya dalam misi uji coba langsung di bawah arahan Komando Kapitan Zursi atau Kapten Kapal Otto Ciliac di wilayah perairan Wilhelmshaven pada tahun 1939. Setelah itu, Kapten Otto Ciliac digantikan posisinya oleh Kapten Kurt-Kaisar Hoffmann di bawah komando Laksamana Gunther Lütjen. Ia memulai misi sesungguhnya untuk menjalankan misi pemotongan jalur konvoi perdagangan sekutu di wilayah Kepulauan Faroe, Islandia. Pada misi tersebut, duet mautnya bersama Gneisenau mampu membuat konvoi kapal dagang sekutu kocar-kacir dan hanya menyisakan kapal penjelajah Rawalpindi yang mengorbankan diri sebagai pengalih perhatian armada laut Jerman. Rawalpindi pun tenggelam tanpa perlawanan yang berarti di wilayah perairan tersebut. Kemudian setelah kejadian itu, ia terus menjalankan misi yang lain seperti Operasi Weserübung pada Februari 1940, terlibat duel dengan battlecruiser Inggris HMS Renown, dan masih banyak misi yang lainnya. Dari berbagai misi tersebut, Kapten Hoffmann berhasil dianugerahi penghargaan Knight Cross setelah ia dipromosikan menjadi Counter Admiral pada tanggal 1 April 1942. Selanjutnya, posisi kapten kapal digantikan oleh Kapten Friedrich Hofmeier hingga Oktober 1943. Dan selanjutnya, jabatan kapten kapal diemban dan diakhiri oleh Kapten Fritz Hensi yang gugur dalam pertempuran laut di wilayah utara Norwegia. Misi terakhirnya tersebut dimulai pada bulan Desember 1943. Kala itu, KMS Scharnhorst mendapat misi penting untuk menghentikan pasokan sekutu kepada Soviet melalui jalur utara. Sayangnya, dalam menjalankan misinya tersebut, ia tidak mendapat dukungan yang maksimal dari Angkatan Udara Jerman, yang memang saat itu sudah dalam kondisi melemah akibat kekurangan sumber daya. Parahnya lagi, faktor tersebut tidak terlalu dipertimbangkan oleh Hitler dan terus dipercaya jika Scharnhorst dan beberapa kapal perang Jerman yang lain masih bisa melakukan sesuatu yang membanggakan bagi Nazi Jerman. Namun naas, ternyata dalam misi tersebut musuh yang dihadapi tidak tanggung-tanggung, terdiri dari HMS Duke of York, HMS Scorpion, HMS Jamaica, HNLMS Thor, dan masih banyak armada laut sekutu yang lain. Dengan lawan yang begitu banyaknya, ia masih terus melancarkan serangan balik untuk membuka jalan agar bisa menghindar. Tetapi usahanya tersebut akhirnya sia-sia. Banyak torpedo dan meriam kaliber besar yang ditembakkan oleh armada sekutu yang mengenainya secara telak. Pada akhirnya, KMS Scharnhorst harus rela tenggelam pada tanggal 26 Desember 1943. Bangkai kapalnya sendiri berhasil ditemukan oleh tim ekspedisi BBC, NRK, dan Angkatan Laut Norwegia pada bulan September tahun 2000. Nah, itulah tadi sejarah singkat mengenai KMS Scharnhorst. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Salam M2 Rifle.